Aisyah kenapa? Kak Risa nggak ada di kamarnya. Nggak ada di kamarnya. Iya, terus juga semua pakaian juga nggak ada. Pakaiannya nggak ada. Kemana ya? Atau mungkin dia pergi sama Bu Lydia? Coba kamu telepon. Kamu telepon Bu Lydia. Gak diangkat sama sekali. Gak diangkat. Gimana ya? Kalau kita periksa aja kamar Bu Lydia ya? Iya, Yuk. yuk. Bu Lydia? Bu, Mana ya? kosong. Kosong juga. Atau jangan-jangan Bu Lydia juga udah ninggalin rumah ini. Mas Dimas, Mas. Kaki saya hilang, Mas. Iya, Risa hilang. Iya, kaki saya hilang dan baju-bajunya udah gak ada semua, lemarinya kosong. Karisa dibawa kemana? Aku juga nggak tahu, cuma tadi aku sempet cek ke kamarnya Bu Lydia. Kamarnya juga kosong dan semua pakaian juga nggak ada. Sini, Mama, jangan-jangan. Angkat dong, Ma. Gak diangkat. Aku juga tadi udah coba telepon, Mas juga nggak diangkat sama Bu Lydia. Kayak bunyi SMS. Ma, Mama di mana? Apa Karisa sama Mama? Kasih tahu Ma. Jangan sampai Karisa Mama kasih ke Bianca. Jadi orang rumah udah pada tahu kalau aku pergi sama Karisa. Dan bisa-bisanya lagi setiap kirim SMS kayak begini. Hah, dia pikir mamanya bakal sebodoh itu apa? Setia. Aku tahu cara untuk menemukan Mama. Halo, Pak. Ya, kantor polisi. Saya Dimas. Saya ingin melaporkan mobil saya yang hilang karena dicuri, Pak. Untuk plat nomornya saya kirim sekarang. Terima kasih, Pak. Tolong segera ya, Pak, dilakukan pencarian. Mas Dimas ngelaporin Bu Lydia ke polisi. Untung mobilnya Mama atas nama aku. Biar polisi yang cari. Nanti Mama kan pasti dibawa ke kantor polisi. Baru kita jemput. Lo bener nih, gue setuju. Bener-bener nih Mama Lydia ya. Gak mau ikutin omongan aku, Mah. Udah deh Bianca, udah berapa kali Mama bilang,
Lebih baik kita pergi dari sini daripada kita ketinggalan pesawat, Nak. Aku nggak bisa pergi tanpa Karisma. Aku nggak mau pergi tanpa Karisa. Tunggu, mau kemana kamu? Aku mau jemput Karisa ke rumah Mas Dimas. Lepasin. Kamu tuh jangan main-main ya. Mama nggak mau kamu ketemu sama Dimas. Dimas itu marah banget sama kamu. Kamu bisa ditangkap sama polisi loh. Ma, aku nggak bisa pergi tanpa Karisa. Aku mau ke sana. Enggak, Mama nggak akan lepasin kamu. Kamu nggak boleh pergi ketemu sama Dimas. Nggak. Ma, kalau Mama nggak mau ikut aku, ya udah aku pergi sendiri aja. Bianca! Bianca! Udah 1 jam lebih kok, masih belum ada kabar ya, Mas? Karisa? 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 Bianca. Lepasin aku mau ketemu sama Karisa. Akhirnya aku ketemu kamu di sini, Bianca. Setia. Ayo, kita bawa Bianca ke kantor polisi. Enggak, lepasin aku mau ketemu sama Karisa, lepasin. Karisa nggak ada di sini. Karisa nggak ada di sini, terus Karisa kemana? Karisa kemana? Mama Karisa! bawa Karisa pergi, Bianca. Ikut aku sekarang. Lepasin! Awas! Jangan pegang-pegang gue! Tidak! Ayo ikut. Lepasin! Enggak. Aku nggak akan lepasin kamu. Lo harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan. Enggak! Ya ampun, Bianca. Bianca, udah cukup ya. Kerusakan yang kamu buat di rumah tangga ini. Ayo. Lepasin! Lepasin anak saya, atau saya akan Aisyah dengan tangan saya sendiri. Ma, Mama jangan nekat ya. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Aisyah, aku nggak akan pernah maafin Mama dan Mama akan menanggung akibatnya, Ma. Saya nggak peduli. Kali ini saya nggak main-main. Lepasin Bianca. Lepasin. Enggak, Ma. Iya, aku lepas. Aku lepas, Bianca. Sekarang lepas. Bianca, masuk mobil sayang. Masuk. Ma, lepasin Aisyah. Ma, lepasin Aisyah. Tante lepasin. Tolong Bu, lepasin Aisyah, Bu. Jangan mendekat. Aisyah, kamu nggak apa-apa? Enggak Mas, aku nggak apa-apa. Kita harus cari cara untuk bisa menangkap Bianca kembali. Ya, tolong dipantau. Telah hilang KR4 warna hitam. Ya, 10.2 berada di jalur di mana telah terjadi hilang satu kendaraan. Dan ya, siap. sepertinya ini dia mobilnya. Coba pikirin aja, Pak. Baiklah. Padanya tolong dicek, Pak. Siap. Selamat siang, Bu. Bisa keluar sebentar? Ya,
selamat siang Bapak. Tapi ada apa ya Pak? Ini saya lagi buru-buru banget ya Silakan Pak. turun dulu. Aduh, ada-ada aja deh. Disuruh turun. Ada apa sih Pak? Ini saya lagi buru-buru Pak. Jalan saya juga santai, nggak ngebut-ngebut, kok di-stopin sih? Maaf Bu, tapi mobil dengan plat nomor yang sama dengan mobil Ibu ini telah dilaporkan hilang. What? OMG, masa sih Pak? Ini mobil saya, ini pemberian dari anak saya, nggak mungkin. Jadi maksud Bapak, saya nyuri mobil gitu? Maaf, izin saya periksa sebentar. Itu saya sama cucu saya loh Pak. Lagi pula Bapak yang benar aja dong Pak. Masa modal setelan saya curi mobilnya, nggak mungkin banget. Saya itu orang kaya ya Pak ya. Maaf Ibu, tapi laporan yang kami dapatkan memang seperti itu. Mobil ini telah dicuri. Pak, nggak mungkin. Pasti Bapak salah nomor. Nggak mungkin ya Pak ya. Saya nggak terima ya. Bapak pasti salah nomor. Begini aja, mohon maaf, Ibu silakan ikut kami ke kantor polisi. Nanti bisa dijelaskan di kantor. Biar anggota kami yang bawa mobil ini. Silakan, mari. Mari Bu. Aduh. Silakan Bu. Ya, sebentar. Saya mau ambil tas saya dulu, boleh dong? Boleh, Oh, iya, Boleh silakan, kan? silakan, Saya ambil silakan. tas saya boleh kan? Ya, tenang Bu, boleh silakan. Kenapa sih jadi rempong begini? Ih, nyebelin banget. Silakan Bu. Silakan. Pak Heru, tolong bawa mobilnya ke kantor ya. Siap, Itu silakan. ada cucu saya juga Iya, yang iya. Pak di dalam, Iya, iya. tapi itu cucu saya aman ya. Ada anggota Tenang kami. Bu, Tenang. nanti anggota kami yang bawa. Saya catat ya nama-nama kalian semuanya ya. Siap. Silakan. Silakan, aman Bu. Ah, Jalan Pak. Halo? Apa? Mobil saya sudah ditemukan, Pak. Baik, Pak. Saya segera ke sana. Terima kasih, Pak. Mama udah ketemu nih. Udah. Yaudah, kita kesana semua ya. Kalian ke kantor polisi aja biar aku yang jaga rumah ya. Yuk. enggak, Pak. Nggak mungkin banget saya mencuri mobil. Nggak mungkin. Mobil itu diberikan oleh anak tiri saya, Pak. Itu buat saya. Dan saya juga, ini perginya sama cucu saya, Pak. Saya mau ajak cucu saya jalan-jalan ke Bandung. Ya, tapi di sini begini loh Bu. Kami mendapatkan laporan bahwa mobil tersebut itu telah dicuri. Maka dari itu kami melakukan pencarian mobil tersebut. Ya nggak mungkin dong, Pak. Orang jelas-jelas itu dikasih. Terima kasih, Pak. Sudah menemukan mobil saya. Baik Pak. Dimas saja. Ini kalian apa-apaan sih? Jadi kamu Dimas dan juga Setia yang udah laporin Mama ke polisi. Terus Mama dituduh nyolong mobil. Kacau banget sih kalian ya. Mama yang paksa aku melakukan ini, Ma. Lagian Mama kenapa diam-diam bawa Karisa pergi? Ditelepon gak diangkat. Dimas, Mama minta maaf ya udah bawa Karisa diam-diam tanpa sepengetahuan kamu. Tapi Mama ngelakuin ini semua karena sebenarnya itu juga buat melindungi Karisa. Karena Mama nggak mau Karisa direbut sama Bianca. Karisa itu adalah cucu Mama, satu-satunya cucu kandung Mama. Anak keturunan dari Hans, dan Mama nggak mau kehilangan Karisa. Mama nggak mau. Jadi Mama nggak punya rencana untuk kasih Karisa ke Bianca? Ya nggak mungkin lah, Setia. Kamu pikir Mama ini udah gila apa? Kemarin itu Mama memang sempat kerja sama Bianca.
Tapi Mama nyesel nih Mas, Mama nyesel banget. Karena ternyata Bianca itu jahat sekali dan gak punya perasaan. Kerjasama, kerjasama gimana? Mama kerjasama buat nakutin Aisyah. Mama yang taruh laba-laba di kamarnya Aisyah. Mama yang ketuk-ketuk jendela. Mama yang buat Aisyah jadi ketakutan. Astagfirullahaladzim, Bu Lydia. Jadi semua ini ulah Mama. Aisyah, maafkan Mama ya. Mama lakukan ini ya karena untuk tujuan Bianca tercapai. Agar semua orang mengira Aisyah itu gila. Terus Aisyah dibawa ke rumah sakit jiwa. Dan Aisyah nggak bisa ketemu sama anak-anaknya seperti halnya Bianca yang nggak bisa ketemu sama Karissa. Mama nyesel banget. Mama udah capek kayak begini. Tapi ini Mas, Mama nggak berani untuk pulang. Soalnya Mama khawatir banget Bianca nanti bisa datang lagi dan ngerebut Karissa. Mama nggak mau itu terjadi karena pastinya Bianca akan melakukan segala cara nih Mas. Terlalu beresiko kalau Karissa dibawa pulang ke rumah. Mama gak usah khawatir. Setia, saya minta tolong anterin Mama dan Karissa ke villa yang di puncak. Biar Mama dan Karissa tinggal di sana dulu sampai urusan aku dan Bianca selesai. Oke. Pak, laporannya saya cabut dan terima kasih sudah menemukan mobil saya. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Saya izin permisi, Pak. Silakan Pak. Sayang, cantik, ayo bangun. Oke, ya. Ayo, Ma. Aku anterin ke parkiran. Ya. Setia. Ya. Ma, titip Karissa ya. Jangan nakal-nakal ya sama Oma ya. Pa, Kaisa pergi dulu ya. Hati-hati. Ya. As, tadi kamu bilang kamu mau selesaiin urusan Mbak Bianca. Maksudnya apa ya? Duh, gimana ya Bianca? Kalau sampai Dimas datang ke sini dan memaksa kamu untuk ke kantor polisi itu gimana?
Justru Mas Dimas nggak akan nyangka kalau kita pulang ke sini, Ma. Jadi Mas Dimas nggak akan nyari kita ke sini. Yakin kamu? Aku yakin banget, Ma. Yakin banget. Lydia. Siapa, Mam? Telepon nggak penting. Dia benar-benar keterlaluan! Keterlaluan! Dia sengaja bawa kabur Karissa, Ma. Dia gak ngizinin aku untuk ketemu Karissa lagi. Aku bersumpah aku akan merebut Karissa kembali. Lihat aja nanti. Siapa lagi tuh? Jangan-jangan polisi atau Dimas? Udah, Mama yang buka. Siapa? Pengacaranya Dimas. Kok? Silakan, Pak. Ya. Silakan. Bu Bianca? Iya, Pak. Ada apa ya Bapak kesini? Saya datang ke sini mewakili Pak Dimas, Bu. Untuk memberikan surat gugatan cerai. Ini Bu suratnya. Surat gugatan cerai. Aku akan ceraikan dia. Apa, Mas? Enggak boleh, Mas. Kamu jangan cerain Mbak Bianca ya. Kenapa, Isya? Enggak. Saya nggak terima ini, Pak. Saya nggak terima Mas Dimas menceraikan saya. Setelah apa yang dia lakukan terhadap saya. Setelah anak saya dia ambil. Saya nggak akan membiarkan dia menceraikan saya dan menginjak-injak harga diri saya seperti ini. Saya nggak. Saya nggak akan membiarkan harga diri saya diinjak-injak seperti ini. Perempuan yang benci dan penuh dendam, dia akan jahat berkali-kali lipat dari yang biasanya, Mas. Terus apa bedanya sama sekarang?
Sekarang aja Bianca udah jadi perempuan yang jahat dan penuh dendam. Kayaknya percuma kalau kita baikin dia. Karena hati dia, Aisyah, udah terlanjur jahat. Aku udah gak bisa maafin dia. Tapi Mas Dimas... Aisyah, kamu tenang aja, kamu gak usah khawatir. Aku gak akan membiarkan siapapun, termasuk Bianca, menyakiti kamu dan anak-anak. Percaya sama aku. Ayo kita pulang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat siang, Bu. Ibu Bianca? Bu Bianca? Pak Dimas, rumahnya Ibu Bianca kosong, Pak. Apa? Rumahnya kosong? Iya, Pak Dimas. Ibu Bianca dan mamanya pun nggak ada di rumah, Pak. Bahkan rumahnya sangat gelap nih kelihatannya. Mobilnya juga nggak ada di tempat, Pak. Ya udah, terima kasih infonya, Pak. Kenapa, Mas? Rumahnya Bianca kosong. Sepertinya dia udah kabur. Mas Dimas, Aisyah. Karena sepertinya kalian juga udah gak terlalu butuh aku di sini, dan belakangan juga aku lagi banyak banget tugas di rumah sakit dan harus sering lembur. Kayaknya yang terbaik aku kembali aja ya, tinggal di rumahku sendiri. Fadil langsung sedih. Fadil jangan nangis dong. Aduh sedih banget. Fadil nggak boleh sedih, jangan sedih dong. Sedih tinggal Tante Natasha. Pokoknya kalau sayang. Fadil, sayang. Aduh Fadil jangan gitu kan, Tante Natasha jadi sedih. Pokoknya kalau kalian perlu apa-apa, kalau Fadil, Juna juga perlu apa-apa, kasih tahu aku ya. Oke. Udah aku pamit dulu kalau gitu ya. Makasih ya, Mbak. Coba sini. Dadah Tante. Dadah tuh. Waduh sedih banget. Aduh sedih banget sayang. Juna sama Fadil, ayo main berantem-beranteman. Jangan dong, Mas. Ayo, dus. Ya, iya. 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 Wangi. Kamu lihat kan Aisyah, sekarang kita hidup bahagia. Kekhawatiran kamu sama sekali nggak terjadi kan? Bianca malah udah sepenuhnya hilang dari kehidupan kita. Ya, aku juga
juga nggak nyangka, Mas. Mbak Bianca nyerah secepat ini. Dimanapun juga yang namanya kejahatan itu pada akhirnya pasti akan kalah. Ibu doakan ya, semoga kebahagiaan selalu bersama kalian berdua. Iya, nah. Bapak juga ikut berdoa untuk hal yang sama. Amin. Makasih ya, Bu, Pak. Oh iya, katanya kalian mau ngadain acara Tedak Sinten. Jadi nggak? Jadi dong, semua perlengkapannya udah siap kok. Iya. Wah, Aisyah, Dim, selamat untuk kalian ya. Terima kasih. Terima kasih, Uncle Setia. Siapa sih? Beli dia, Mas. Ngirimin foto Karissa lagi field trip. Loh, jadi mereka nggak datang ke sini dong? Enggak, Mas. Soalnya bentrok. Pas banget di tanggal itu Karissa lagi ada field trip, jadinya Bu Lydia nemenin. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya karena sudah menghadiri acara Tedak Sinten atau 7 bulan turun tanah Ananda, Juna, dan Fadil. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Tedak Sinten ini kita mulai. Makasih ya. Udah pinjemin seragam kamu. Tunggu sebentar ya, saya cek dulu. Ya udah, langsung dibawa ke dapur ya. Dasar bodoh. Dia nggak bisa ngenalin aku. Ayo Bapak Dimas dan Ibu Aisyah, diangkat Juna dan Fadil untuk dibersihkan terlebih dahulu kakinya di dalam bokor yang sudah kami sediakan. Biar gue ya. Dengan harapan di setiap langkah kakinya selalu terlepas dari halangan dan rintangan. Dan setelah dicuci, kemudian dituntun anaknya untuk menginjak jadah yang pertama. Jadah putih melambangkan kesucian dan kebersihan, di mana anak baru lahir masih dalam keadaan suci dan bersih. Lalu selanjutnya jadah warna hitam yang melambangkan kepandaian dan kecerdasan. Semoga kelak Ananda Juna menjadi anak yang cerdas dan pintar. Kemudian yang selanjutnya ada jadah warna kuning yang melambangkan kekuatan. Semoga Ananda Arjuna menjadi anak yang kuat dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan. Selanjutnya ada warna merah yang melambangkan keberanian, berani dalam mengambil keputusan. Kemudian berikutnya ada warna merah jambu yang melambangkan tresno asih atau cinta kasih. Semoga Ananda Juna kelak menjadi anak yang senantiasa
memberikan kasih sayang kepada keluarganya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian warna hijau melambangkan kesuburan, kesuksesan, dan kecukupan. Sayang. Setelah 6 bulan, pasti kalian pikir aku udah menyerah. Masih Mas, Aisyah. Tapi kalian berdua salah besar. Biar aku aja. Aku aja yang beresin ya. Ya, terima kasih. Iya. Bianca. Bianca. Aduh, kemana nih anak dipanggil nggak nyaut-nyaut? Kemudian prosesi selanjutnya adalah menaiki tangga yang terbuat dari tebu. Tangga ini kalau dalam bahasa Jawa ondo, yang artinya ojo ditundo-tundo atau jangan ditunda-tunda. Tangga ini dibuat menjadi 7 tingkatan. Dalam bahasa Jawa, 7 itu pitu, yang diartikan pitulungan atau pertolongan. Semoga Ananda Juna dan Fadil senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pak Dimas, silakan melakukan untuk menaiki tangganya. Oke. Tangga ya. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah. Hup. Aisyah, sekarang kamu udah menemukan kebahagiaan kamu sendiri. Meskipun aku sedih, tapi buat aku yang penting adalah kebahagiaan. Aduh, kemana ya Bianca? Dipanggil-panggil kok nggak jawab. Di kamarnya juga nggak ada. Pergi kemana anak itu? Kayaknya nggak ada yang lihat. Dan malam ini aku akan selesaikan semua. Acara selanjutnya adalah acara yang ditunggu-tunggu, yaitu kurungan ayam. Silakan Bapak Dimas. Iya. Oke, cepet. Ayo Dimas. Mau dulu. Nih. Ayo sayang. Satu. Nah. Ini melambangkan sebuah cita-cita yang akan diraih. Dan di dalamnya ada beberapa mainan yang nantinya akan dipilih oleh
Ananda Arjuna dan Fadil. Pilih pesawat, Fadil. Oh, Fadil pesawat. Dan apapun yang diambil oleh Ananda Arjuna dan Ananda Fadil itu mencerminkan kehidupan mereka ke depannya. Alhamdulillah, acara Tedak Siten sudah selesai. Dan kepada para tamu undangan, dipersilahkan untuk mencicipi hidangannya. Dan untuk dokumentasi, silakan diabadikan. Alhamdulillah acara hari ini selesai. Sebelumnya terima kasih buat Bapak dan Ibu yang sudah hadir ke acara 7 bulanan anak saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suster, sus. Udah ngantuk ya? Udah capek ya? Iya, udah ngantuk ya. Ini. Ya, popo. Dibawa ke kamar biar istirahat. Tolong ya. Langsung jatuh. Hehehe. Oh, udah istirahat. Jangan pikir aku akan membiarkan kalian bahagia. Aisyah, Ibu sama Bapak sama Akbar, pamit juga ya. Makasih ya, Bu. Ya. Pak, Bat, yuk masuk. Sama-sama. Iya, Aisyah. Aisyah. Bapak. Iya, Aisyah. Ayo, Pak. Hati-hati ya. Capek, Mas? Iya lumayan, tapi alhamdulillah acara 7 bulanannya lancar ya Aisyah. Istirahat yuk. Mas Dimas kok ngeliatin akunya kayak gitu banget sih? Aku cuma mikir aja. Tadi anak-anak dikasih cium kasih sayang sama kamu. Aku enggak. Halo, ya gimana? Pak, maaf ya Pak, saya ganggu Bapak malam-malam. Saya cuma mau ngingetin kalau besok pagi Bapak ada meeting bersama klien jam 8.30. Iya, tenang aja. Saya nggak akan lupa meeting besok. Baik Pak. Terima kasih. Kenapa Mas? Ingetin, besok pagi ada meeting. Oh. Kaget. Mau. Udah nggak ada yang ganggu lagi. Anak-anak udah tidur kan? Udah kayaknya.
Gak ada kunci. Kamu tahu nggak? Ini hari yang paling bahagia dalam hidup aku. Iya sayang. Hari ini adalah hari terindah buat aku. Aku nggak akan pernah melupakan hari ini. Aku juga nggak akan mungkin lupain hari ini, Mas. Aku cinta banget sama kamu. Kamu janji ya, gak akan ada orang ketiga di antara kita. Dan kita akan saling mencintai selamanya. Kamu janji, Bianca? Aku nggak akan pernah berpaling dari kamu. Cuma kamu, wanita satu-satunya buat aku. Istri aku. Kamu janji kita akan selalu selamanya bersama. Iya sayang. Kita akan saling mencintai untuk selamanya. Dan kita akan selalu bersama. Sampai maut memisahkan kita. Kamu pembohong, Mas. Kamu udah bohongin aku. Kamu bilang kamu akan selamanya mencintai aku. Tapi nyatanya kamu bukan cuma duain aku, Mas. Tapi kamu bahkan tega menceraikan aku demi bersama Aisyah. Kamu benar-benar jahat. Aku akan balas semuanya. Semua perbuatan kamu, Aisyah. Karena kamu, hubungan aku hancur dengan Mas Dimas. Maka dari itu, kamu harus segera aku singkirkan. Suara apa itu? Astaga, Mas Dimas, dia bangun. Pasti aku ketahuan. Bianca.
Suatu hari nanti, aku akan menangkap kamu dan menjebloskan kamu ke penjara. Terlaluan kamu, Mas. Bisa-bisanya ngigo pun kamu mau penjarain aku. Segitu bencinya kamu sama aku. Kena kamu sekarang, Aisyah. Kamu akan membayar semua yang pernah kamu lakukan sama aku. Semua kebahagiaan yang kamu ambil dari aku. Kamu harus merasakan apa yang aku rasakan. Halo, kamu bisa kesini sekarang. Jangan lupa bawa kursi rodanya. Siap, Bu. Kamu bawa Mas Dimas. Siap, Bu. Gimana, Bu? Gimana? Ya udah, angkat aja Mas Dimas. Taruh dia di kursi roda. Oke, Bu. Gimana, Bu? Udah, kamu tenang aja. Ini dua orang ini udah saya kasih obat tidur, jadi nggak mungkin bangun. Angkat. Baik, Bu. Masukin. Siap. Yaudah, Bos. kamu boleh pergi sekarang. Siap, Bos. Halo, Mas. Assalamualaikum, Aisyah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aisyah? Aisyah, Assalamualaikum.
Nggak ada yang nyaut sih, Pak. Assalamualaikum. Bu. Loh, Pak, itu suara Fadil sama Juna nangis kenceng banget. Kok nggak ada yang denger ya? Iya Bu, Aisyah kemana ya? Masa anaknya nangis didiamin begitu? Padahal ini udah siang, kok belum bangun sih? Iya. Yaudah yuk Pak, kita masuk aja. Ayo Bu, ayo. Masa Dimas sama Aisyah belum bangun ya? Udah jam segini. Ya udah Bu, kita lihat ke dalam ya. Yaudah yuk. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Pak, nangisnya sampai kayak gini Pak, kasihan banget. Ini pasti dari tadi nih Pak nangisnya. Ya udah Bu, kita gendong. Siapa tahu mereka haus Bu. Iya ya. Ayo. Ya Allah, ya Allah, Ayo, sayang. nak, sayang. Aduh, diam ya nak. Ya Allah, Juna. Aduh, iya. Sayang, Diam sayang. ya. Oh ya Allah. Aduh, haus ya. Kamu haus ya. Pak, ayo ke depan Pak. Iya, ayo. Ya Allah. Ayo sayang, sayang. Oh sayang. Diam ya nak. Bu, kita coba lihat ke kamarnya Aisyah ya. Yaudah yuk. Oh sayang. Aisyah. Kok nggak nyaut Pak? Masuk Bu. Iya. Ya Allah, Aisyah tidurnya lelap banget Pak. Aisyah, nak. Aisyah. Ya Allah, susah banget. Aisyah bangun sayang. Aisyah bangun nak. Bu. Aduh. Kok Papa sama Ibu di sini? Iya Aisyah, Ibu tadi panggil-panggil dari luar, kamu nggak dengar, makanya Ibu masuk ke sini. Ibu takut terjadi apa-apa sama kamu. Ya Allah Bu, ini sekarang jam berapa ya Bu? Udah jam 8 Aisyah. Jam 8? Ini udah siang ya. Kamu nggak dengar apa-apa ya? Loh, Mas Dimas kemana? Loh, dari tadi Ibu nggak lihat Dimas. Kamu tidur sendirian di kamar. Oh iya, semalam sakit larisnya Mas Dimas telepon. Katanya pagi ini Mas Dimas ada meeting. Tapi kok aku nggak sadar ya Mas Dimas pergi. Udah lama ya Mas, kita nggak jalan-jalan seperti ini. Sapu tangannya bau kloroform loh. Hah? Itu sejenis obat bius. Tunggu. Obat bius? Atau jangan-jangan semalam aku sama Mas Dimas dibius, Mbak? Bisa jadi seperti itu. Tapi sama siapa? Ya. Ban, kenapa, Bar? Dimas hilang. Dia pergi naik mobil, nggak bawa handphone, dan masih pakai piyama. Ini pasti ulah Bianca. Sama, gue juga mikirnya seperti itu. Halo Mas Setia. Mas, aku sama Mbak Natasha udah tahu siapa pelakunya, Mas. Mbak Bianca. Mbak Bianca bawa Mas Dimas pakai mobilnya Mas Dimas. Astaga. Bianca, kamu gak akan bisa melarikan diri kali. Oh, siapa bilang aku mau melarikan diri, Mas?
Aku bukan mau melarikan diri, sayang. Aku kan tadi udah bilang sama kamu, kalau aku akan mengajak kamu ke suatu tempat di mana kamu gak akan pernah bisa mengingkari janji kamu lagi sama aku untuk sehidup semati. Bianca, jangan bilang kamu mau bawa aku ke... Ya, benar. Aku akan bawa kamu ke tempat Hans meninggal. Di sana kita akan bersama.